Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah organisasi nirlaba. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana pendanaan dalam organisasi nirlaba. Sebelum itu, akan dijelaskan tentang apa itu organisasi nirlaba. Menurut Nichols DKK, menyatakan bahwa suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba seringkali berusaha mencapai keuntungan finansial, tetapi keuntungannya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Pendanaan organisasi nirlaba dapat berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sehingga setiap pekerja yang bekerja di sektor nirlaba bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif. Dana organisasi nirlaba terdapat transaksi penerimaan sumbangan, tahapan operasi pada organisasi nirlaba dimulai dari penerimaan dana, diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai beberapa hal. Yang pertama, menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Menurut PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi keuangan nirlaba terutama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber dana yang diberikan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012. Di dalam akuntansi terdapat metode pencatatan yang membedakan cara pencatatan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapatan dan biaya organisasi nirlaba secara signifikan. Adapun metode tersebut berdasarkan Niswonger DKK tahun 1999. Yang pertama ada cash basis atau basis kas, yaitu seluruh pengeluaran yang dibayar oleh organisasi nirlaba. Dengan demikian, total biaya yang dilaporkan pada suatu periode adalah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank organisasi nirlaba. Pengertian pendapatan adalah seluruh penerimaan uang kas oleh organisasi nirlaba. Surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Bila digunakan basis kas, dapat diketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas yang ada pada akhir periode. Yang kedua yaitu accrual basis atau basis akrual. Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya organisasi nirlaba pada suatu periode. Apa yang seharusnya menjadi pendapatan organisasi nirlaba tersebut adalah semua pendapatan yang telah menjadi hak organisasi nirlaba, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak. Karena pentingnya laporan keuangan bagi organisasi nirlaba, maka Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia
selaku otoritas yang berwenang menyusun standar akuntansi di Indonesia, menetapkan standar khusus bagi organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 revisi tahun 2011 sehingga suatu entitas nirlaba dalam penyusun laporan keuangannya mengacu pada PSAK 45 tersebut. Ada beberapa isu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba. Antara lain, bagaimana mengelola pendanaan untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati dengan pihak donor. Kedua, juga bagaimana lembaga nirlaba ini dapat menyisihkan sebagian dananya untuk membayar berbagai keperluan operasional, seperti pembayaran gaji, tagihan, pajak, dan sebagainya. Beberapa sumber pendanaan di dalam organisasi nirlaba antara lain dari sumbangan masyarakat, dari APBD atau APBN, dari lembaga donor lokal, dari lembaga donor internasional, dari lembaga pembangunan internasional, serta melalui kerjasama program atau proyek dengan lembaga lain, atau melalui unit usaha organisasi itu sendiri. Sekian video ini dibuat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.